tahun-tahun tertentu kan munculnya terjemahan itu memang bukan cuma nama Allah saja yang diterjemahkan, tetapi juga ada kata sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi itu dipakai kata masjid. Iya. Terus kata shalom dipakai kata assalamualaikum. Wah, ini menarik ini ya. Nah, kata apa namanya tuh Tabir bait suci, bait suci itu disebut Baitullah. kelambu Ka'bah. Kelambu Ka'bah. Itu Ka'bah. itu Baitullah ada itu di namanya kitab- Ka'bah. Ah, serius. Itu ada Pastor Guntur, Iya. Pastor Kukuh, sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Clean sheet ya. Iya. Tidak terpapar sama sekali ya. Bersih, bersih. Puji Tuhan ya. Oke. Hari ini kita bicara tentang nama Bapa. Ini Oke. ini ribut sekali loh, Pastor. Ya, masalah nama Bapa ini sangat kontroversial. Nama Bapa di surga ya. Nama Bapa di surga. Nama Bapa di surga kita adalah YHWH. Yahweh ya. Yahweh. Yahweh. Ya, YHWH. mengucapkannya gimana? Yahweh atau Iya, Yahweh? biasa aja lah Oh, Yahweh. gitu. Ya sebetulnya karena bahasa Ibrani, bahasa Aram itu tidak punya vokal, jadi Yud He Vav He YHWH gitu ya, dari Yud He Vav He ya, kemudian oleh pelafalan Yahweh, ada yang Yahwa, karena oke. kalau misalnya orang Arab kan tidak punya konsonan itu ya apa, kayak Hormati A itu gitu, semua, jadi iya. kayak Yahwa gitu, jadi Iya. intinya adalah satu Yahweh gitu. Iya, oke. Baik, Pastor. Segala ajaran kita bicara tentang kekristenan. Itu selalu mengacu referensinya ke Bible, Alkitab. Ya. Iya. Yahweh itu, Pastor, tidak pernah ada tulisannya satupun di Alkitab. Ya. Ya. Ini Alkitab yang mana dulu nih? Kasih contoh ya, kita kasih contoh LAI ya. Di LAI tidak pernah saya menemukan tulisan Yahweh, YHWH. Satu pun kah? Satu pun. Ada loh. Ada di kamus ya, di belakang. Belakang masih ada. di belakang ya. Iya. Nah, Ada. Walaupun tersembunyi di belakang, iya, jarang orang buka-buka. iya, Tapi betul. kalau orang yang rajin baca Bible, Alkitab, dia akan buka sampai belakang untuk cari tahu apa yang dibilang. Iya, kita ambil apa namanya praktisnya aja, Pastor ya. Iya. Memang kita tidak pernah menemukan itu, Iya, nama di itu. setiap tulisan di- ayat demi ayat, Iya. mulai dari seluruh tulisan di buku Perjanjian Lama tidak pernah ada nama YHWH Iya. dicantumkan. Dan beberapa apa namanya gereja orang Kristen menggunakan itu malahan Iya. Yahweh, dan dia tidak mau menggunakan Allah ya. Karena katanya itu bukan sebenarnya itu bukan nama Bapa kita. Nama Tuhan. Bisa nama nggak Bapa. dijelaskan ini yang semerawut ini, bisa nggak dijelaskan, diluruskan dulu benangnya ini, Pastor Guntur dulu ya? Iya. Kayak Jadi begini, mengapa kekristenan Indonesia tidak mengenal nama Yahweh? Mungkin pertanyaan besar itu. Mengapa kekristenan di Indonesia tidak mengenal nama Yahweh? Iya. Yang pertama memang Bible ya, Alkitab diterjemahkan oleh banyak sekali penterjemahan. Lembaga ya. Dan kita mengenal dulu ya sejak saya kecil sampai sekarang juga tetap masih ada ya Lembaga Alkitab Indonesia LAI, kemudian ada Gideon ya, di mana semuanya itu juga tetap sama menggunakan kata Allah. Ya. Tuhan itu sebutannya Allah. Nah, kekristenan Indonesia tidak mengenal nama Yahweh karena adanya penterjemahan kitab suci yang tadi saya katakan ya tidak memasukkan nama itu, justru mengadopsi nama Tuhan secara umum, khususnya di Indonesia, sesembahan, nama sesembahan Tuhannya agama-agama yang ada di Indonesia, itu diterjemahkan untuk dimasukkan ke dalam nama Tuhan di dalam Bible. Begitu ya, Pastor Iya. Kuku ya? Allah itu ada dua, Pastor ya. Tulisannya huruf kapital semua, dengan tulisan yang cuma A-nya aja A huruf besar. kapital, yang lainnya huruf kecil. Iya. Ada bedanya ya. Ada beda kalau di LAI menuliskan itu, dia akan berkata jika itu A, L, L, A, H, kapital besar semua, Iya. itu menunjukkan Yahweh. Pada Itu. nama. Nama. Bapa. Nama itu. Iya, nama Bapa di itu. surga. Cuma sekarang kan waktu kita nyebutnya, masa saya bilang, Allah huruf besar semua. Allah huruf besar A doang. Iya, 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 Jadinya agak aneh. Dulu
semasa saya kecil, remaja, dewasa, bahkan juga masuk pendidikan teologi, sombong amat. Teologi. Kita belajar ya, itu nama Allah sesembahan kekristenan ya pakai nama Allah gitu. Tapi waktu saya sekolah ada namanya pelajaran Allah dan namanya. Jadi istilah-istilah tentang nama Tuhan itu ada gelar-gelar Tuhan. Salah satu yang menjadikan Allah atau Tuhan itu namanya adalah YHWH, tetragrammaton itu ya Yahweh atau Jehovah gitu. Itu juga ada. Kita belajar itu. Cuma masalahnya ketika balik lagi kita belajar, berkhotbah, mengajar, terjemahan yang ada di Indonesia itu tidak ada yang menggunakan nama Yahweh. Ya. Jadi polanya kita pakai nama itu. Saya terus. potong sebentar. Perbedaan Allah yang huruf kapital semua dengan Allah yang A-nya aja huruf kapital, yang lainnya kecil, itu ada bedanya, Pastor? Ada. Itu apa? Yahweh dan Elohim gitu. Yahweh sama Elohim berbeda, Pastor? Iya, dikatakan jadi sebenarnya yang Yahweh itulah yang menunjukkan namanya. Iya. Tapi hanya dituliskan dalam huruf kapital, huruf besar saja. Itu Yahweh. Iya. Sedangkan yang Huruf satunya besar tapi itu yang menunjukkan Tuhan atau Elohim. Tuhan atau Elohim. Yahweh sama Elohim itu pribadi yang berbeda, Pastor? Ya, sebenarnya Elohim itu gelar. Gelar Proper name ya. Gimana? bukan nama. Kalau Yahweh kan nama. Nama. Tommy, Iya. Guntur, Nama. Kukuh, Iya. Yahweh. Masa saya nama Guntur dipanggil Udin kan nggak mau saya. Nama Tommy seorang misalnya nih seorang musisi gitu kan. Oke. Nah, ini musisinya itu Allah huruf kecil itu. Yang Allah huruf besar tadi Tommy-nya. Tominya. Profesi itu. Nah, jadi bisa jabatan, bisa ya menunjukkan Mister, Tuan, Ya. Tuhan. Itu kan gelar. Ya, Panggilan, bukan sebutan. proper name, bukan nama pribadi. Sebutan. Sebutan. Kayak gitu. Oke, baik. Pak Guru panggilannya Guru. Iya. Itu perbedaan antara nama dengan Iya. gelar ya. Iya. Iya, ini hanya perbedaan makna ya sebenarnya ya. Apa namanya? Gini deh, kita langsung aja. Langsung terus. Kenapa bisa ada nama Allah di situ? Maksud saya, apa di naskah aslinya? Naskah aslinya kan berbahasa Ibrani Ibrani, dengan betul. Yunani. Tapi ini lebih di Ibrani ya, Pastor ya. Iya. Ya, di naskah aslinya apa memang seperti itu, Pastor? Iya, sebenarnya kalau kita telusuri kembali ini penelusuran kembali kepada penterjemahan di awalnya ketika harus diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kan dulu kan Indonesia ya bahasa Melayu ya, rukun Melayu. Iya. Kerajaan dulu Iya, memang itu sebabnya dicarilah seorang penterjemah ahli bahasa. Nah, yang diketemukan yang ada itu ahli bahasa beragama Islam. Gitu. Ya. Sehingga pemahaman dia tentang Tuhan. Ahli bahasa Ibrani, Pastor. Bahasa untuk menerjemahkan, enggak. Ahli bahasa yang untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kan sekarang begini, bahasa Ibrani kan ada, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa, Ya, bahasa Inggris, ya, lain ya, sebagainya ya. kan ya. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu saat itu, dan pemahamannya, ya kalau nggak salah sih namanya Abdul Qadir bin Munsi ya. Iya. Ya. Dia kan pemahamannya taunya dia tentang Tuhan ya Allah. Ya kan sebab bagi orang Itu orang mana, Pastor? Orang Jawa atau dari Bukan, Sumatera? dia orang orang dari mana, Pastor? sebetulnya orang Arab hanya berkebangsaan Malaysia. Orang Malaysia. Dia ahli sastra. Dari Malaysia. iya, Ya, ahli bahasa, ahli sebetulnya sastra dari ya. Arab cuman berkebangsaan Malaysia. Dia ahli bahasa, ahli sastra. Bukan orang Dan dia- Indonesia. Bukan. Bukan. Jadi yang terdekat dengan Indonesia dia ahlinya ya minta tolong lah. Boleh dikatakan Bible-nya itu atau Alkitabnya lebih duluan orang Malaysia yang gara-gara ini orang Malaysia dulu yang punya Bible Alkitabnya daripada orang Indonesia Enggak, atau juga enggak? tidak. Enggak, ya. Ini kan menemukan ada seorang ahli sastra yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kan dulu kan masih rumpun Melayu tuh. Iya, benar. Nah, ya. bahasa itu kan hampir sama. Makanya karena rumpun Melayu, bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan untuk rumpun Melayu dan khususnya Indonesia. Ini ini kalau nggak Lama salah, sekali. LAI ini sudah Tahun- terbitan-terbitannya udah ini ya, apa Iya, namanya? sudah beberapa kali terbitkan, revisi berkali-kali. Iya, revisi maksud saya. Iya. Iya, iya. Dan dulu kan pada tahun-tahun tertentu kan
munculnya terjemahan itu memang bukan cuma nama Allah saja yang diterjemahkan, tetapi juga ada kata sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi itu dipakai kata masjid. Iya. Terus kata shalom dipakai kata assalamualaikum. Wah, ini menarik ini ya. Nah, kata apa namanya tuh Tabir bait suci, bait suci itu disebut baitullah, kelambu Ka'bah. kelambu Ka'bah. Itu- Ka'bah. itu Baitullah ada itu di namanya kitab- Ka'bah. Ah, serius. Itu ada di Alkitab Indonesia. Ada. Bahasa Alkitab Indonesia tahun berapa itu ya? Saya juga 1934 ya mulainya. saya punya itu ada fotokopi. Oh, Kitab suci cetakan tahun ya. 34. Cetakan 1934. ada asli. Cetakannya ada. Bisa Ada. nggak kalau kita tayangkan di sini cetakannya? Bisa Bisa, lah. nanti. saya beri. Boleh ya. Nanti Ada. sekedar bukti Iya. ya. Ini nggak asal bicara Bukti- ini. ada Nanti bisa buktinya dibaca. memang. Ada- Tahun 30-an ada ya. fakta. Tahun Faktanya. 1934. Tahun 34 nah. Jadi Ada. contohnya ya, Ya. contohnya di Mohon maaf, masih berbahasa Indonesia atau Bahasa masih Indonesia. bahasa ejaan lama? Iya, bahasa Indonesia pasti. ejaan lama. Ejaan lama pasti. Ejaan lama Jadi ya. kalau Iya. di terjemahan baru Markus 1 ayat 39 berkata, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, di kitab suci tahun 1934, Mazmur 1 ayat 39 ini berkata, maka Tuhan, nah kan karena Tuhan kan Oh, jadi oh, oe. Ya, Oh, ejaan oh, lama iya, ya. 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 Iya, Maka kalau Tuhan, guntur jadi Tuhan. gontoer. mengajar dalam masjidnya. Nah, Di Saloeroh, maksudnya seluruh tanah Galilea serta membuang buang. setan-setan. Jadi dalam rumah ibadat itu memang di kitab suci tahun 1934 tertulis dalam masjidnya. Jadi Tapi memang ada. dulu tuh nggak dibaca oe, tetap u, tapi tulisannya oe, Oe, gitu kan loh. terjemahan Ejaan lama. belum diperbarui waktu itu. Jadi Generasi Tommy kan ketawain tuh. belum. karena pada waktu itu memang orang bernama Abdul Qadir bin Munsi ini memang dia orang Arab berkebangsaan Malaysia dan tidak punya kosakata bahasa Melayu yang luas, yang banyak, sehingga kemudian rumah ibadat itu ya diterjemahkan sesuai agamanya gitu loh. Iya. Jadi ya bukan berarti mencampur adukkan Islam dan Kristen, tapi memang keterbatasan bahasa pada waktu itu. Iya, gitu. Pastor. Sekarang itu kan kita mengenal bahwa nama Bapa itu adalah Yahweh. Iya. Berarti yang namanya Allah itu keliru menurut beberapa pandangan orang. Keliru menerjemahkan. Dan sebenarnya bukan itu nama Bapa kita Wah, di ini surga. jadi menarik nih, jadi Ya, apa? tambah panas Itu ini salah nanti ya. berarti ya, Pastor ya. Yang Allah itu. Kitab suci, kalau kita lihat sampai sekarang, kitab suci atau Bible Kristen itu sejak awal terus mengalami revisi, perubahan. Ya. Sehubungan dengan tata bahasa juga berubah ya. Ya. Ejaan demi ejaan disempurnakan dan lain sebagainya. Dan akibat proses penterjemahan yang lama itu akhirnya dirubah. Yang tadinya masjid kembali kepada sinagog ya. Rumah-rumah ibadah. Ya. Yang assalamualaikum berubah menjadi shalom, salam damai sejahtera. Ya. Yang tadinya ada Ka'bah berubah menjadi bait suci. Cuma sayangnya Yahweh yang dirubah menjadi Allah itu tidak berubah kembali kepada kata sebenarnya YHWH atau Yahweh itu. Itu saja permasalahan sekarang. Nah, sekarang banyak sekali teologis para ahli-ahli, mereka yang belajar, mereka yang mencoba melihat lagi terjemahan yang tepat. Itu sebabnya muncul sekarang tuh ada ILT ya, literal translation. Indonesian. Iya. Kemudian ada IMB Iya, gitu. Indonesia Modern Bible. Kenapa? Karena sebuah pemahaman. Ini bukan bikin kitab suci baru, tidak. Menerjemahkan dari literal yang tepat sesuai dengan bahasa aslinya. Kalau memang namanya Yahweh, kenapa tidak disebutkan nama? Kan tadi kita bilang kalau nama jangan rubah-rubah. Iya. Tujuannya buat mengembalikan Iya. aslinya sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita bilang salah menerjemahkan, itu belum dikembalikan saja gitu loh. Iya. Kalau hari ini memang kita sudah tahu aslinya bisa berkata salah, tapi kalau pada waktu itu memang
proses menerjemah mula-mula kan dalam bahasa Melayu ini diterjemahkan oleh penginjil dari Eropa, kemudian dibantu oleh orang lokal bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Nah, Itu bisa di-search di Google tuh ya? Ya. Kita bisa search di Google kan? ya bisa tahu search tuh. aja di Google Saya tentang tahu. Ini gara-gara orang ini nih ya, jadi Nah. masalah sekarang ya. Nah, pada waktu itu Nggak apa-apa. Ya kan? pengetahuannya sebatas itu. Iya, iya. Gitu. Siapa sih nama pencipta langit dan bumi? Tuhan pencipta siapa? Oh, karena di Indonesia mengenalnya Allah duluan, yang kemudian disesuaikan dengan orang di Indonesia ya Allah itu. Padahal menurut terjemahan aslinya kan bukan Allah, nama yang ALLH huruf besar tadi, Iya, iya. kecuali yang A-nya saja yang besar. Nah, kemudian ketika terjadi pembaruan, terus direvisi barui, ternyata hanya satu kata ini yang seharusnya Yud He Vav He tidak ditulis YHWH atau Yahweh, tetapi tetap Allah. Nah, Allah. inilah yang kemudian dengan terus berkembangnya zaman dan revisi-revisi dan pengenalan akan Bible dan bahasa asli, kemudian menjadi permasalahan beberapa kelompok kekristenan di Indonesia, apalagi yang mau mengenal nama Bapa dengan benar. Oke. Kok ini tidak dikembalikan gitu. Baik, tadi kita sebelum bertemu saya ngobrol dengan teman-teman itu ada Aris, ada Bowo. Ada tak? Mana Ada mereka? campers pegang kamera. Mereka mengerti Alkitab berbahasa Jawa. Iya. Di sana pun dikatakan Yehuwa ya, Aris ya. Yehuwa, Yahwa. bukan Allah. Iya. Kenapa Alkitab yang berbahasa daerah malah mendekati benar? Dalam bahasa Batak juga. Oh ya? Iya, Apa itu? Jehovah. Yehuwa, Iya, mendekati, tetap iya. mendekati Tetap ya. menggunakan walaupun agak mirip-mirip Inggris sedikit kan, Iya, Inggris kan iya. Jehovah. Iya, kan benar. Gitu. Kenapa mereka lebih terjemahannya lebih mendekat dibandingkan yang berbahasa Indonesia? Ya, kenapa ya? Lah itu. Nah, Aku kita tanyanya ke harus siapa ini? Tanya ke siapa? Apakah bertanya pada rumput yang bergoyang? Itu lagu. Jangan-jangan Pastor Guntur, Pastor Kuku lebih tahu dari saya. Iya, kenapa masih dipertahankan? Berbahaya ya itu ya kalau dirubah ya. Nanti bubar orang Kristen, nanti pindah semua. Iya, ini kan akhirnya bisa muncul ke areal politik lagi, dikira kita ini ngompor-ngomporin supaya semua ganti Ya. ke Yahweh. Terus kalau saya ada di sebelah, Alkitabnya berubah. Itu Katanya bikin nggak Alkitab baru, bukan berubah. Iya, ini berubah-berubah. Nah, Ada loh katanya, saya pernah dengar. Itu loh gereja itu loh, malah bikin Alkitab baru sendiri gitu. Oh, itu. Alkitabnya lain, jangan-jangan isinya sesat katanya gitu. Nah, Sesat lagi. Kenapa, Pastor? Masih dipertahankan itu punya latar belakang nah ya? Kenapa? kita bertanya saja sama om-om sama tante-tante lah yang ngurusin itu. Ngurusin itu Ya karena mereka yang mencetak. di gitu Lembaga ya. Alkitab Indonesia. Iya. Oke. Mereka punya kapasitas. Mudah-mudahan di situ. teman bapak-bapak, ibu-ibu di Lembaga Alkitab Indonesia menonton ya. Nah, Saya kasih contoh nih satu ayat dia. Memang Lembaga Alkitab LAI sudah mengubahnya di dalam kitab suci tahun 34 yang satu ayat tadi kan sudah dibaca nih. Dalam Yohanes 20 ayat 21 tahun 34 dibilang begini. Maka kembali Yesus berkata sama dia orang, Assalamualaikum, sebagaimana Bapa sudah mengutus aku, begitu juga aku Juga. mengutus kamu, gitu ya. Nah, ini sudah dirubah oleh Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru nih ya. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, itu sudah dirubah. Kata Assalamualaikum Assalamualaikum. sudah diubah ke damai sejahtera bagimu. Nah, itu bisa. Nah itu, Ada yang tiga lainnya, kata yang diganti. Yang itu bisa. iya. Kenapa yang Yang Yahweh Nah. itu tidak kan? kenapa? Ya, kita tanya yuk. Ada. Oke. Nggak bisa jawab latar belakangnya. Enggak, karena itu mereka ya. Kalau saya secara pribadi, mungkin juga Pastor Kuku, mungkin ada hal yang lain bisa menambahkan bahwa saya secara pribadi ketika tahu kebenaran, maka saya akan mengambil kebenaran itu. Contohnya, kalau kita buka di LAI belakang, kenapa hanya cuma dituliskan di kamusnya Yahweh? Iya. Kan dikatakan original name. Nama aslinya Tuhan orang Israel. Nah, Tulis sekarang Yahweh, jelas Yahweh. kok itu. Nah, sekarang saya tanya, kita kalau kita main spare part, on the deal gitu ya, alat berat,
dia tidak akan pernah pakai spare part yang tidak original. Itu ada part name-nya, ada nomor serinya. Itu yang dipakai. Jadi kalau ditawarkan, ini ada nih kelas sekian nih, bagus juga. Enggak, saya mau yang original. Yang KW nomor 1, KW nomor 2. Enggak bakalan mau dah. Original. Jika aja di bumi tahu menggunakan peralatan atau barang-barang yang original karena kualitas, kenapa sih kita tidak menggunakan original name Tuhan Bapa di surga? Kalau saya percaya seharusnya orang Kristen seringkali bicara tentang kedewasaan. Lah orang makin dewasa itu kan pengenalannya, pemahamannya kan makin bertumbuh. Misal nih contoh, anak kecil itu taunya bapaknya namanya Bagong. Maka ketika bapaknya dipanggil Bagong, Papa Bagong, Papa Bagong, papanya nggak masalah lah, masih anak-anak. Tapi kan anak itu kemudian bertumbuh kan makin kenal. Kemudian kalau makin kenal makin tahu, tanya, Papa namanya kok Bagong sih, jelek loh, Papa Bagong itu kan gendut, perutnya buncit. Kan Papa namanya Papa siapa sih? Nama Papa Effendi. Ah, enggak percaya, lebih cocok Papa Bagong. Coba nih lihat akte lahir. Loh ini loh akte lahirnya Papa namanya Effendi. Loh bagus loh namanya Effendi. Kenapa dipanggil Bagong? Nah, sekarang tergantung kamu. Nah, saya nggak terima. Nah, sebagai anak kan udah dewasa mengasihi papanya, udah bertumbuh pemahamannya. Saya nggak terima dipanggil Bagong. Saya panggil nama Papa Effendi. Bagus nama Effendi. Demikian juga orang Kristen seharusnya nih, walaupun mungkin kitabnya tidak mau berubah tetap Allah, sudah tahu nama aslinya Yahweh. Semakin dia mengenal Yesus, semakin mengenal firman, bertumbuh. Apakah tidak sebaiknya memanggil nama asli itu? Karena kan seperti anak-anak itu gak terima, papaku kok dipanggil Bagong, nama aslinya ternyata Effendi. Dia papaku, aku mengasihi papaku. Orang Kristen seharusnya semakin mengasihi Tuhan, harusnya semakin menyadari ya. Oh, Bapakku di surga tuh bukan Allah aslinya. Ini loh huruf aslinya tuh Yud-Heh-Vav-Heh. Nah, minimal tahu itu. Tommy, sekarang yang saya lihat pertumbuhan pemahaman seperti Pastor Kuku bilang sedang terjadi. Contohnya para apologet ketika dikejar dengan coba terangkan tentang Trinitas. Kan Tuhannya 3 kata mereka. Orang Kristen Tuhannya 3. Nah, jika kita menggunakan nama Allah, maka itu akan membingungkan. Dan orang-orang yang bertanya di luar Kristen juga akan terus mengejar karena menunjukkan Allah itu 3. Tapi begitu dijelaskan tentang nama yang sebenarnya, Yahweh, seperti itu, maka pengertian pemahaman ini lebih membuat banyak orang lebih mengerti tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada era sekarang, saya melihat bahwa banyak sekali para hamba Tuhan ya, para pastor, duta Kristus sudah mulai mengenal nama ini. Tahukah Tommy, kira-kira munculnya nama Yahweh di Bible itu kapan? Pertama kali muncul. Kan Bible kita kan dari awal kitab Kejadian ditulis gitu. Bible yang mana, Pastor? Ya Bible, Alkitab semuanya. Oh, yang harusnya secara bahasa asli. Ya, tapi kalau di yang versi siapa dulu? Kalau dia pokoknya Bible asli lah. Kalau dia kan sudah pasti tidak ada. Penulisan dalam bahasa Ibrani pastinya. Kan acuannya ke situ, literalnya kan di situ tuh bahasa Ibrani. Nah, saya membacanya itu di kitab Kejadian 4 ayat 26 bahwa nama Yahweh itu sudah muncul di situ. Di IMB. Ya. Kalau di IMB pasti keluar. Karena pasti IMB kan mengambil dari bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kalau Alkitab yang lain? Yang lain belum tentu. ILT keluar nama. Nah, jadi saya coba baca ya. Kenapa akhirnya saya juga kita semua akhirnya mengenal nama itu, paham dan sekarang cinta dengan nama itu ya. Bagi Set lahirlah juga seorang anak laki-laki yang diberi nama Enos. Sejak saat itu orang mulai memanggil nama Yahweh. Nama Yahweh. Kejadian pasal 4. Nama Yahweh. Nama Yahweh itu nama. Iya. Gitu loh. Tapi kalau dia lari bukan begitu, Pastor. Iya, nggak apa-apa dah, kita berdoa lah pemahaman nama Yahweh akan terus dipahami dan berkembang. Nanti kalau kuat-kuatan di luar itu, Pastor, mana buktinya? Nggak ada gitu. Iya. Terus saya tunjukkan yang Alkitab, misalnya IMB. Itu kan Alkitab pribadimu, yang golonganmu situ. Apa-apa. Udah. Biarkan kafilah tetap jalan aja, toh. Ya, biar kembali ke pemahamannya masing-masing. Seharusnya makin bertumbuh dewasa, ya makin
mengenal lah bapaknya, masa terus mengenal Bagong terus? Iya, Pastor. Tadi aku baca arahnya ya. Maafkan kalau saya salah. Sebenarnya nama Allah itu salah ya, keliru ya, keliru menerjemah. Nama Tuhan kita loh itu, Pastor. Nama kan, nama ya, Iya. bukan gelar. Ngomong-ngomong itu berpengaruh nggak sih dengan keselamatan? Artinya gini, bahasanya gini. Apakah orang yang menyebut nama Tuhan itu Allah, Iya. dia nggak selamat gitu maksudnya? Karena Allah itu sebenarnya bukan nama yang sebenarnya. Jangan-jangan nggak diakui. Panggil aku siapa ya? Karena merasa bukan nama saya yang dipanggil, ya saya nggak akan noleh. Iya nggak? Panggil Cecep, Cecep. Orang itu mengarah ke saya, namanya Cecep. Padahal nama saya bukan Cecep. Ya secara ini saya tidak akan menoleh ya, tidak akan meladenin. Tuhan kita itu bukan kayak manusia. Oke. Kalau kita paham tentang Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang maha tahu, Ya. Tuhan yang tahu juga gobloknya kita gitu loh. Iya. Ya, artinya kalau dia tahu ini orang ini ngeyel, ya udahlah, memang tipe orang ini ngeyel gitu ya. Ada yang cepat paham, diajarin langsung iya. Ada orang yang benar-benar nggak suka nama itu karena memang dia tidak paham. Ya. Nah, bagi saya soal pertanyaan tadi, apakah nama itu membawa keselamatan? Kalau saya melihat Alkitab menuliskan tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pertama, nomor satu. Yeah. Jadi kita menempatkan sebuah doktrin dasar keselamatan bahwa seseorang diselamatkan itu karena Yesus Kristus Tuhan. Itu dulu titik. Itu dulu sebagai fondasi. Prinsip, ini prinsip jangan dirubah kalau sudah prinsip. Jadi nomor satu itu dulu. Nah, akan diikuti dengan pemahaman ya, Pastor Kuku ya. Hampir sama dengan dibaptis tuh. Baptiskanlah mereka dan ajarkanlah mereka. Artinya kan tidak berhenti pada baptis, tapi diajarkan pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman kan. Artinya kita semakin tahu Tuhan kita tuh seperti apa. Jadi walaupun dia masih sebut nama Allah gitu ya, nggak mau menerima nama Yahweh Bapa, tapi dia kan percaya Yesus. Meskipun sebenarnya dia tahu kalau itu sebenarnya namanya sadar ya. Iya. Kan mungkin masih belum terima saja, kan baru. Tapi atau kan keselamatan. atau karena latar belakang lembaga, bisa. sinode, cari Organisasi. aman ya. Bisa loh dipecat Supaya loh tidak kalau tertolak. kalau sinodenya belum mempunyai doktrin dasar, doktrin atau dogma adalah sebuah pengajaran dasar yang dipakai pada gereja itu namanya dogma kan. Nah, ketika seseorang yang bekerja di situ, apakah sebagai pendeta, pastor, evangelis, guru Injil, ketika itu belum jadi nama Bapa, belum menjadi dogma di gereja lembaganya itu, dia, ya, maka pasti mereka akan dapat sebuah dalam tanda kutip berbahaya. Iya, gitu. Oke. Ya, nama Yesus itulah sebetulnya yang menyelamatkan Yesus. Tapi sebetulnya kalau sudah percaya, sudah diselamatkan dalam Yesus, kan dituntun untuk semakin mengenal Tuhan, nama Bapa. Pastor, berdoa tetap memilih nama Allah. Diakui atau enggak sih sebenarnya? Singkat aja jawabnya. Terakhir pasti dia ngomong dalam nama Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Nah, Yesusnya ini yang penting. Wes dibasuh atau disahkan atau dimaterai. Jadi bagi yang sudah dibaptis dulu, sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, sekarang sudah mengenal nama Bapa Yahweh, tidak perlu dibaptis lagi dalam nama Bapa Yahweh. Sudah dalam nama Yesus soalnya. Gitu jawabannya ya. Iya. Kan kita karena inilah pemersatu kita. Kita kan melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Iya. Pertanyaan terakhir, Pastor. Ini kan masih ribut. Oke. Masih masih terlalu banyak ya yang belum menerima ini, sebagian kecil aja. Punya saran nggak sih untuk pemerintah, untuk lembaga-lembaga yang menerbitkan Alkitab Bible, baiknya ini gimana? Masalah nama Bapak ini. Duduk bersama, berdialog tanpa ada rasa kemarahan, dewasa ya, hati besar katakan, miliki hati yang besar. Oke. Bisa ngobrol bareng-bareng dan tidak saling menjelekkan, menyalahkan, menyesatkan. Gitu ya. Warnailah Indonesia itu dengan keberagaman yang ada di Indonesia, berbagai terjemahan. Jadi Anda jika menerima
terjemahan LAI, kenapa Anda tidak menerima terjemahan yang lain? Ada ILT, ada IMB dan Pastinya mau belajar. sambil menyodorkan referensi yang kuat Iya. ya Pastor ya. Referensi yang kuat. Nah, di Inggris saja kan ada berbagai macam terjemahan kan ya, kan bukan cuma King James. Iya, betul. Banyak sekali, tinggal dipilih, dilihat. Iya. Kami pun juga bacanya bukan cuma King James, tapi kita baca di lain tempat ini kira-kira pendekatan kepada konteks ayat, kata itu yang paling tepat apa kan Iya, gitu. iya. Pastor Gu, ini kan jadi masalah besar. Yang terakhir nih pertanyaannya. Harapannya apa sih buat Menteri Agama mungkin? Langsung aja deh ke Menteri Agama ya. Kalau Menteri Agama kan mengayomi ya Ayomi. semua agama itu, jadi tidak masuk ke dalam doktrin masing-masing gitu, tapi yang bagaimana bisa membuat damai sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Dasar untuk masyarakat di Indonesia. Gitu. Ya, tapi kalau saya sih cuma punya Saya saran. ini dulu ya, kenapa saya tanyanya langsung ke pemerintah aja? Saya pernah membaca di Malaysia katanya itu sudah di-cut. Ya, karena Orang Kristen memang tidak boleh menggunakan nama Tuhannya agama lain. Agama Gitu. lain. Ya, itu Karena pemerintahnya langsung masing-masing agama cut. karena punya Tuhannya sendiri, nama Iya. Tuhannya sendiri. Pemerintah gitu ya. Malaysia seperti itu. Iya. Bagaimana dengan pemerintah Iya. kita? Harapannya Pastor Kalau Gu? saya melihat pemerintah di sana itu, tapi itu kan bukan harga mati yang langsung seperti itu. Artinya itu pemerintah mengikuti apa kemauan dari bawah. Bukan pemerintah yang langsung mengeluarkan peraturan begitu, tidak. Oh ya gitu ya. Sementara di Indonesia kan tidak ada demo-demo untuk minta-minta untuk pemerintah turun tangan. Artinya terlalu kasih. iya, makanya silahkan pemerintah kita luar biasa bijaksana, Iya, tidak akan mau ngikut A, B, C, D, tapi berdiri pada sebuah fondasi kekuatan daripada Kebinekaan Tunggal Ika Pancasila lebih Iya. utama. Oke. Seperti itu, dan menjaga kerukunan umat, antar umat beragama itu dibuat sedemikian rupa. Bahkan seharusnya kekristenan juga harusnya seperti itu penghargaannya. Oke. Pastor Gu mau nambah terakhir. Masih ada tadi ya rasanya. Jadi supaya kalau saya sendiri sih saran saya mending kembali ke yang aslinya saja. Nama Yahweh. Bapa yang asli Yahweh. Ya, saya menghormati bapak-bapak gereja di Indonesia yang terhormat juga belajar di Arab kah, Yunani kah, di Israel, di Haifa, mau belajar di mana dengan ahli-ahli teologi di sana, saya menghargai. Lalu juga menghargai punya pendapat orang Kristen di sana itu kan juga masih menyebut nama Allah ya. Yang di Arab Oke, ya. saya menghargai, tetapi saya percaya seorang anak yang makin dewasa mengenal Tuhan, mengenal Bapaknya, seorang anak pasti kan juga pasti diberikan pemahaman, oh ya nama Bapa ini kan yang betul itu kan ini Yahweh, nah kenapa enggak gitu. Iya, oke. Saya juga menghargai yang masih menyebut Allah, tapi saya juga menyarankan supaya mending kita menyembah Yahweh itu, karena Allah bukanlah Tuhannya orang Kristen. Ya silakan mau kalau hanya menyebut saja, karena Alkitab di Indonesia juga masih ada nama Allahnya, tetapi jangan sembah Allah, sembahlah nama Tuhan yang betul. Paling tidak minimal sudah Yesus saja kita sembah, Iya. tapi jangan menyembah Allah itu karena bukan Tuhan Iya. orang Kristen. Yang pasti jangan-jangan tersinggung. Ya, Bapak kita di sana. kalau Pastor Guntur saya panggil tidak noleh ya saya singgung. Oke. Siapa ini? Oke, baik, terima kasih buat Tulislah komen di bawah jika Anda setuju, jika Anda mungkin Iya. punya pandangan lain, Kalau tulislah di komen. kalau tidak sependapat tulis saja ya. Iya. Sekuat-kuatnya dan unek-uneknya dikeluarin semua di kolom nanti. Nggak akan terimalah seorang anak nama bapaknya ternyata Effendi atau dipanggil Bagong. Iya. Akte lahirnya Effendi kok. Oke, bukan baik, Bagong. terima kasih Pastor Gugu, Oke. Pastor Guntur. Ini sebenarnya ada lanjutannya ya. Pasti Oh, nanti siap. lain waktu kita sama-sama Iya. ngumpul lagi, kita Di satu bicara arah ya, di satu kelanjutannya arah ya. di satu arah. Minum tehnya, Pastor, di luar hujan. Oke, Iya. mumpung masih hangat. Di sini nggak salju, hujan. Oke, terima Oke. kasih Pastor Yuk, Guntur, kita minum Pastor dulu Yusuf. sama-sama. Ya, oke.